Selamat malam, hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bab 3, masih ya, 3.3, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Biasanya karena memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih unggul. Dalam segala hal, mereka lebih baik dalam pertumbuhan pendapatan, tingkat keuntungan, ataupun pertumbuhan produktivitas, dan semua hal tersebut akan menyebabkan semakin naiknya nilai saham perusahaan tersebut dalam jangka panjang ketimbang para pesaingnya. Namun, mengapa beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding yang lain dan bagaimana mereka mencapai keunggulan kompetitif? Bagaimana cara Anda menganalisa organisasi bisnis dan menemukan keunggulan strategis yang dimilikinya? Nah, model daya kompetitif Michael Porter. Tak perlu diragukan lagi, model yang paling umum digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif perusahaan adalah model daya kompetitif. Michael Porter, model daya kompetitif oleh Michael Porter, ya. Porter. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Ya, kita lihat lagi. Dalam model ini terdapat daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Kita lihat yang pertama, pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagi pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi dan layanan, serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek mereka dan mewajibkan biaya peralihan bagi konsumen mereka, ya. Kemudian pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar sangat rendah. Sementara di bidang industri lainnya, masuk ke suatu pasaran sangatlah sulit. Contoh, cukup mudah untuk memulai bisnis pizza atau usaha retail berukuran kecil lainnya, tapi jauh lebih mahal dan lebih sulit untuk masuk ke dalam bisnis chip komputer yang memiliki biaya modal sangat tinggi serta memerlukan keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidangnya dan yang sangat sulit diperoleh, ya. Kita lihat produk dan jasa pengganti. Hampir di setiap industri muncul produk-produk pengganti atau substitusi apabila harga produk yang Anda tawarkan dianggap konsumen terlalu mahal. Teknologi baru selalu menciptakan produk pengganti baru sepanjang masa. Contoh, etanol dapat menggantikan gasolin untuk mobil, ya. Kita lihat pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada, serta menjual dengan harga yang tinggi. Kemudian pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan pemasok, ya. Semakin beragam pemasok yang dimiliki perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Contoh, perusahaan pabrikan komputer atau laptop selalu memiliki banyak pemasok yang bersaing dalam penyediaan komponen-komponen penting seperti keyboard, hard drive, dan layar monitor, ya. Kita lihat strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Apa yang dilakukan perusahaan ketika mereka berhadapan dengan seluruh tekanan persaingan ini, dan bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi dalam menanggulangi tekanan persaingan ini? Kita lihat biaya kepemimpinan atau manajemen yang rendah. Nah, gunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Contoh klasiknya adalah Walmart. Dengan menjaga harga barang tetap murah dan rak barang dagangan tetap terisi menggunakan sistem pengisian ulang persediaan barang yang legendaris tersebut, Walmart menjadi pemimpin pangsa pasar retail di Amerika Serikat. Sistem pengisian ulang berkelanjutan milik Walmart mengirimkan pesanan untuk pengisian ulang barang dagangan kepada pemasoknya sesegera mungkin setelah konsumen membayar barang belanjaannya di kasir, ya. Diferensiasi produk. Gunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau mengubah secara signifikan keyakinan konsumen dengan menggunakan barang atau jasa yang Anda miliki sekarang. Contoh, Google secara terus-menerus memperkenalkan layanan baru dan unik pada situs webnya. Contoh Google Maps, ya. Kemudian fokus pada ceruk pasar. Nah, gunakan sistem informasi untuk memfokuskan perusahaan pada pangsa pasar yang spesifik. Layani pangsa pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing-pesaing Anda.
Sistem informasi mendukung strategi ini dengan menghasilkan dan menganalisis data guna disesuaikan dengan teknik penjualan dan pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian konsumen, selera, dan hal-hal yang disukai secara lebih jelas, sehingga perusahaan mampu mempromosikan kampanye dan pemasaran secara terfokus dan terarah, ya. Perusahaan kartu kredit ini dapat menggunakan strategi ini, ya. Maksudnya yang fokus pada ceruk pasar, ya, untuk memprediksi siapa pemegang kartu kredit yang paling banyak mendatangkan keuntungan, ya. Nah, perusahaan mengumpulkan sejumlah besar tentang belanja konsumen, kemudian meneliti data tersebut untuk membangun profil yang merinci tentang identitas seorang pemegang kartu kredit yang menggambarkan apakah orang tersebut memiliki resiko kredit macet atau tidak. Ya, kita kemudian melihat yang memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok, ya. Gunakan sistem informasi untuk memperkuat hubungan dengan pemasok serta kembangkan keakraban dengan pelanggan, ya. Kemudian kita lihat. Jadi maksudnya di sini kita selalu membina hubungan baik dengan pelanggan maupun pemasok, ya. Karena pelanggan dan pemasok ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita, ya. Nah, kita lihat lagi. Dampak internet bagi keunggulan kompetitif. Karena internet, daya kompetitif yang dimiliki perusahaan tradisional masih bisa digunakan dalam beroperasi. Tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat dewasa ini, ya. Teknologi internet dibuat berdasarkan standar internasional yang dapat digunakan perusahaan manapun, mempermudah pesaing berkompetisi dalam harga serta mempermudah pesaing baru masuk ke dalam pasar. Karena informasi tersedia bagi setiap orang, internet memperkuat daya tawar pelanggan. Pelanggan dapat dengan cepat menemukan penyedia barang ataupun jasa yang memiliki harga paling murah di situs web, ya. Oke. Kemudian kita lihat sesi interaktif yang organisasi, ya. Di sini ada kasus teknologi membantu Starbucks dalam menemukan cara baru dalam bersaing, ya. Nah, kamu kan Anda semua pernah ke Starbucks, ya. Bisa melihat, ya, bagaimana Starbucks, ya. Nah, untuk di sini, ya, secara singkat, ya, di sini Starbucks merupakan perusahaan retail penjual kopi terbesar di dunia dengan lebih dari 1.700 gerai di 55 negara di seluruh dunia, ya. Nah, Starbucks dia pernah mengambil kesempatan untuk merombak bisnisnya menggunakan beberapa strategi sekaligus. Pertama, perusahaan merombak teknologi yang ada di dalam gerainya dan bermaksud mengintegrasikan proses bisnisnya dengan teknologi nikabel dan platform telepon genggam, ya. Ketimbang meniru yang dilakukan oleh persaingan, Starbucks secara agresif lebih mengarah pada strategi diferensiasi produk yang menitikberatkan pada menciptakan minuman yang berkualitas tinggi serta pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien seperti banyak pesaingnya. Starbucks berupaya merampingkan usahanya dengan mengeliminasi hal-hal yang tidak efisien dimanapun sebisa mungkin. Nah, kalau diferensiasi produk itu kita bisa tahu, misalnya sekarang kan marak, ya, pada saat pandemi itu Starbucks biasa memberikan diskon. Kalau kamu lihat, ya, misalnya buy one get one, ya. Nah, itu ada yang bentuk botol, ya, bentuk botol. Satu botol cuma 50.000 gratis satu, atau beli dua botol cuma 100.000, ya. Maksudnya gini, ya, beli 50.000 dapat satu botol juga 50.000, ya. Buy one get one ada, ya. Kemudian misalnya kalau kamu pesan dalam jumlah banyak, kayak seseorang seperti perwakilan dari Starbucks itu biasa datang ngantarin, ya. Kamu ada yang kayak foto bareng gitu, ya, review bareng produknya gitu, ya. Maksudnya khusus diantarin sama, ya, seperti supervisor tokonya atau apa, ya, dikunjungi gitu, ya. Nah, itu lebih, kalau di sini strategi yang apa, ya, ramah, efisien. Nah, diferensiasi produk itu juga jenis-jenis kopinya, ada kopi matcha dan lain-lain, ya. Kamu bisa lihat, ya. Kemudian ada seperti kayak tumbler atau botol, ya, kalau isi botol, tumbler, ya, dan sebagainya, ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kasus Starbucks itu, nah,
Ada pertanyaan, bisa kamu jawab di halaman 105. Analisis model daya kompetitif dan rantai nilai yang digunakan oleh Starbucks. Apa strategi bisnis Starbucks? Berikan penilaian peran teknologi dalam strategi itu. Seberapa besar teknologi membantu Starbucks dalam bersaing? Ya. Nah, itu yang kasus Starbucks ya. Kita lihat model rantai nilai organisasi bisnis ya. Model rantai nilai menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Nah, aktivitas utama sebagian besar berhubungan dengan produksi serta distribusi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas utama ini diantaranya kegiatan logistik ya, kegiatan operasional, penjualan dan pemasaran serta pelayanan. Oke. Kemudian kita lihat sesi interaktif yang teknologi ya. Perusahaan pembuat mobil berkembang menjadi perusahaan pembuat perangkat lunak. Ya, bagaimana bisa ya? Bisa kamu baca. Nah, di sini seiring dengan perkembangan pasar smartphone dan perangkat elektrik pintar, industri lain juga semakin pintar dengan aplikasi dan perangkat lunak. Contoh industri mobil Ford, BMW, dan perusahaan mobil lainnya memperbaiki kendaraan mereka dengan perangkat lunak on-board yang meningkatkan pengalaman konsumen dalam berkendara, serta berupaya menciptakan teknologi yang memungkinkan pengguna mengendalikan mobilnya lewat jaringan komputer. Ya, perusahaan kamu bisa lihat sekarang dia ada yang kayak mobil yang tanpa pengemudi gitu ya. Kemudian perusahaan mobil menemukan bahwa perangkat lunak merupakan satu-satunya cara dalam memberikan nilai lebih dan menyegarkan produk mereka tanpa perlu berinvestasi besar-besaran pada penciptaan produk baru ya. Contoh, butuh waktu 2,5 tahun bagi perusahaan mobil Ford Motor Company untuk merancang dan menciptakan produk baru ya. Oke, bisa kamu baca ya. Nah, lalu ada pertanyaan kasus juga bisa coba kamu jawab di halaman 110 ya. Bagaimana perangkat lunak menambah nilai untuk produk pembuat mobil? Bagaimana pembuat mobil memperoleh manfaat dan perangkat lunak? Dan seterusnya ya, ada 4 soal. Kita lihat, memperluas rantai nilai web. Nah, bagaimana sistem informasi digunakan dalam mencapai keunggulan strategis di tingkat industri? Dengan bekerjasama dengan perusahaan lain, kalangan industri dapat menggunakan teknologi informasi dalam mengembangkan standar di dalam dunia industri, dalam bertukar informasi atau transaksi bisnis secara elektronis yang mendorong setiap pihak yang terlibat ya. Yang mendorong setiap pihak yang terlibat di pasaran yang mengandung standar yang sama ya. Oke. Anda dengan rantai nilai mitra Anda dalam proses bisnis Anda. Jika Anda pemilik Amazon ya, tentu ingin membangun sistem yang mempermudah pemasok dalam menampilkan barang dan membuka toko di situs Amazon, mempermudah pelanggan melakukan pembayaran, mengembangkan sistem yang mengkoordinasi pengiriman barang ke pelanggan, dan mengembangkan sistem yang memantau pengiriman barang ke pelanggan. Oke. Lalu kita lanjut. Sinergi, yaitu kompetensi inti dan strategi berbasis jaringan. Ya, kita lihat yang sinergi. Sinergi adalah ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekan biaya dan menghasilkan keuntungan. Contoh merger bank ya. Oke. Kita lihat. Menunjang kompetensi inti. Cara lain dalam menggunakan sistem informasi untuk meraih keunggulan kompetitif adalah dengan cara memikirkan bagaimana perusahaan menunjang kompetensi inti yang dimilikinya. Dasar pemikiran itu adalah bahwa kinerja seluruh unit bisnis akan meningkat sepanjang seluruh unit bisnis tersebut berkembang atau menciptakan kompetensi inti yang terpusat. Strategi berbasis jaringan. Nah, kehadiran internet dan teknologi jaringan sudah menginspirasi strategi meraih keunggulan melalui kemampuan perusahaan dalam menciptakan jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan diantaranya adalah menggunakan jaringan ekonomi, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis ya. Kita lihat lagi. Ekonomika jaringan. Model bisnis berbasis jaringan akan membantu perusahaan secara strategis dengan memanfaatkan keuntungan dari ekonomika jaringan. Dalam ekonomi tradisional, ekonomi pabrik dan agrikultur, pengalaman tentang pengembalian dari hasil produksi yang terus menurun, kemudian semakin banyak sumber yang digunakan untuk produksi, semakin rendah tingkat
laba dari hasil produksi tersebut sampai ke suatu titik dicapai di mana bahan baku yang ditambahkan pada proses produksi tidak memberikan hasil tambahan apapun. Inilah yang disebut dengan hukum pengembalian yang semakin menurun. Nah, inilah dasar utama dari ekonomi modern. Kita lihat model perusahaan virtual. Strategi berbasis jaringan lain yang dapat digunakan adalah penggunaan model perusahaan virtual untuk menciptakan daya saing bisnis. Perusahaan virtual juga dikenal sebagai organisasi virtual, menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide, memungkinkannya bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menciptakan dan mendistribusikan barang maupun jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas-batas tradisional organisasi ya. Kemudian kita lihat lagi. Ekosistem bisnis, perusahaan Keystone dan Niche, yaitu internet dan kehadiran perusahaan digital mengundang serangkaian modifikasi pada modal daya kompetitif di dunia industri ya. Bisa kamu lihat ya. Kemudian menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya, permasalahan di bidang manajemen. Nah, kita lihat yang pertama, menopang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang, ya. Karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis tersebut. Nah, itu ya. Kemudian menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Nah, riset mengenai TI dan kinerja bisnis sudah menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. TI itu teknologi informasi ya. Nah, semakin banyak keuntungan yang diperoleh dan hanya 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sekitar 50% dari laba organisasi bisnis itu dapat diperoleh lewat penyertaan TI dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Kita lihat daftar pemeriksaan manajemen, menjalankan analisis sistem strategis. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu biasanya umumnya harus dijawab ya. Bagaimana struktur industri di mana perusahaan tersebut berada? Apa yang menjadi dasar dalam kompetisi kualitas, harga atau merek? Apa arah dan sifat perubahan dalam industri? Dari mana momentum dan perubahan datang? Ya. Kemudian bagaimana industri menggunakan teknologi informasi pada masa sekarang? Apakah organisasi berada di belakang atau di depan atau bagaimana? Apa yang dimaksud bisnis, perusahaan, rantai nilai? Apakah perusahaan memahami dan mengelola proses bisnis dengan menggunakan praktek-praktek yang terbaik? Apakah perusahaan mempengaruhi kompetensi inti dan sebagainya ya? Kemudian mengelola transisi strategis. Nah, mengadopsi sistem strategis seperti yang dijelaskan pada bab ini mensyaratkan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok serta proses bisnisnya. Kemudian kita lihat ya.